Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Maisaroh SHI, pengampu mapel fikih Madrasah Aliyah Al-Islam Larak Ponorogo, PBG dalam jabatan PET 1 2025 Yayan Lek Sumawe. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja video pembelajaran fikih dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga kesuksesan dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kalian dan semuanya masih tetap semangat? Baik. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang nggak dipimpin deh, maksud hasbullah. Silakan. Selanjutnya kita lihat dulu, kita periksa anak-anak kerapiannya. Tolong dimasukkan bajunya. Bajunya dimasukkan, yang belum dimasukkan bajunya silakan dimasukkan. Jangan anak perempuan tidak usah. Kita sudah rapi. Alhamdulillah. Sebelumnya Ustazah mau mengabsen anak-anak. Ahmad Sabar, Akib atau Ilah, dan Fernanda, Hadir. Maksud, Hadir. M. Haris, Hadir. Fatha, Hadirah. Ilham, Walida, Sandi, Tirta Ayu, Wahyu. Alhamdulillah kalian masuk semua ya. Pada beberapa minggu yang lalu kita telah belajar tentang peradilan. Nah, siapa yang masih ingat apa peradilan itu? Definisi peradilan siapa? Yang masih ingat? Siapa? Saya. Iya. Fatha. Silakan. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang memutuskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Betul. Oke. Sekarang sebutkan fungsi daripada peradilan. Siapa yang bisa? Fungsi peradilan adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa, menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelanggar hukum, dan terakhir menciptakan aman makmur dan ketertiban. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran baru, materi baru, marilah kita melatih konsentrasi dulu. 1, 2, 3. Konsentrasi. Mari konsentrasi.
akbar, sakal arfa, arfa akal, Fathah latif. Baca diri. Terus nanti. Asma. Asma nilam. Dari ini kita akan belajar fikih dengan materi tentang pernikahan. Jangan tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hukum pernikahan Islam dengan benar. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis syarat dan rukun pernikahan dalam Islam dengan benar. Anak-anak, marilah kita mulai kegiatan literasi dengan membaca ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Minta tolong untuk Mbak Sri Kandi membaca ayat tersebut. Ya, terima kasih. Sekarang artinya dibaca oleh saudari Tirta Ayu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah surat An-Nur ayat 26 yang akan dibacakan oleh saudara Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Terima kasih. Artinya dibacakan oleh saudara Sabar. Artinya wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang melimpah yaitu surga. Quran surat An-Nur. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Sang materi kita yang akan kita pelajari. Saya tanya Zah, apa itu hukumnya nikah ya? Kapan tidak boleh kalau tidak nikah? Ya, terima kasih. Bagus. Oke, baik, tidak apa-apa, bagus. Siapa lagi? Satu lagi. Ya, Ya. apa definisi pernikahan? Oh ya, terima kasih. Anak-anak, pertanyaan dari kalian itu ada 3, maka langkah lebih baiknya kali ini saya akan memberikan KKBD untuk kalian. Silahkan dikerjakan nanti. Terus di dalamnya itu berisi tentang apa yang kalian tanyakan itu sebenarnya masuk di dalam materi ini. Silahkan sebelumnya silahkan anak-anak membuat kelompok duduk, membuat kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini. Ya, bentar. Bentar. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Letaknya apa? Kelompok 2, kelompok 3. Sekarang silakan didiskusikan hukum pernikahan bagi 1 Abdullah, 2 Salman, 3 Hindu.
Silakan. Langsung ya. Baca, kerjakan sama-sama Selama maskapai Indonesia ini karena pekerjaan mengharuskan teman mengendari pesawat Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. melanjang sampai Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. berbeda dan menjual segala yang dilarang oleh hukum syara. Nama kelompok satu, kelompok dua. Seluruh waktunya dibuka untuk bekerja 5 kali dalam seminggu dan tidak apabila diberi kerjaan materi dan kegiatan yang dibuka oleh Allah. Bukunya dilihat. Abdullah. Ayo. Oh iya, kabarnya itu. Pak siapa ini? Pak Abdullah namanya. Pak Salman. Ini ada yang ditanyakan? Ada yang dari Nasib. baca ditulis tulis di sini nanti. Berarti bagi Pak Abdullah Hukumnya wajib mendatang. Hukumnya apa? Yang terakhir nanti hukum bagi Bapak Abdullah yaitu wajib menikah. Yaitu silakan hasil diskusi ditulis di LKPD di kertas yang telah dibagikan tadi. Setelah itu silakan dijawab, ditulis di kertas masing-masing pada LKPD pertanyaan tentang analisis dan evaluasi. Anak-anak sudah bisa semuanya? Menjawabnya? Ya, siap. Sudah selesai semuanya. Kelas. Silakan jawaban kalian dipresentasikan di depan. Sama juga. Oke, ya maju di depan. Dari kelompok 2 dulu. Silakan. Alright. Itu aja. Jawaban dari teman-teman ya di depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD. Yaitu yang pertama hasil diskusi kami, yaitu dari masalah di atas, Abdullah, Pak Salman, dan Mbak Hindur itu mempunyai hukum nikah masing-masing. Yang pertama yaitu Abdullah hukumnya menikah yaitu sunnah. Karena walaupun Pak Abdullah sudah berkecukupan, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk menikah, jadinya hukumnya sunnah. Yang kedua Pak Salman Pak Salman mempunyai hukum yaitu makruh.
Nomor 3, Sayyidun. Hukumnya mubah karena ingin memenangkan lawannya. Nomor 3, Hidun. Hukumnya mubah karena ingin merintis pekerjaannya. Analisis dan evaluasi nomor 1. Ada 5, yaitu 1. Wajib, 2. Sunnah, 3. Mubah, 4. Makruh, dan 5. Haram. Haram. Nomor 2. Setelah menyelesaikan kerja kelompok di atas, berikan penjelasan terkait konsep pernikahan yang kalian pahami. Jawabannya, pernikahan adalah suatu ibadah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah untuk menyempurnakan ibadah dan menentukan keturunannya. Nomor 3. Berikanlah kesimpulannya yakni jawabannya mengetahui apa itu pengertian hukum pernikahan, pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta hukumnya. Iya. Kalau ada yang menanggapi dari jawaban teman-teman ada juga? Ada? Mana? Ada apa tidak? Dari kelompok 1 ada enggak? Ada kelompok 1, kelompok 3 ada yang menanggapi? Kelompok 3 setuju. Jawabannya sudah betul? Benar dong. Kelompok 1, gimana jawaban dari kelompok 2? Ayo, silakan kelompok 1, Mas Iman. Aku mau bertanya, aku mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil musyawarah Ya, makanya gimana? hasilnya organisasi hasilnya adalah nomor 1 Abdullah dan dihukumkan hukumnya sunnah karena dihukumi sunnah Abdullah belum mempunyai keinginan untuk menikah bisa menahan hawa nafsu. Dua Salman hukumnya makruh karena Salman belum mempunyai bekal menikah dan harta yang cukup. Nomor 3. 3 Hidun itu hukumnya mubah karena beliau masih ingin mementingkan karirnya atau ingin lanjut sekolah. Selanjutnya analisis dan evaluasi. Analisis dan evaluasi. Berdasarkan sumber utama ada beberapa hukum pernikahan. Kemudian berikan penjelasan terkait konsep pernikahan yang kalian pahami. Jadi pernikahan akan terlaksana. Hukum dalam Islam yaitu sunnah, wajib, makruh, mubah, dan haram. Apakah ada lagi yang bertanya? Ada yang menjadi megaphone 1. Ya, dari kami kelompok 1 apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang silakan dulu? Berikutnya jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 LPD.
kumpul atau jima. Akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Hukum pernikahan itu ada 5, yakni mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sebelum diakhiri ada yang tanya, tadi ada pertanyaan ya untuk rukun nikah itu sendiri. Nah, rukun nikah kita lanjutkan pembahasannya di minggu depan, pada minggu depan. Marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.